Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagi ini kita semua dalam anugerah Allah, binikmatil Islam wal iman wal ihsan, dan semoga hari-hari di bulan suci Ramadan dipenuhi dengan keberkahan, senantiasa dalam ridha Allah, dan banyak pengalaman dari hasanah Ramadan yang bisa kita petik untuk menguatkan pandangan kepribadian dari hasanah Ramadan yang kita jalani ini, bisa menguatkan kita menuju insan kamil untuk mencapai derajat muttaqin dan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini ada sebuah catatan, yaitu betapa kita dibuat sedih oleh perkembangan sosial media yang ketika tidak kita dampingi itu bisa mengarah kepada karakter yang tidak bagus, lebih-lebih yang terkait dengan para habaib yang sedang ingin memanfaatkan sosial media untuk refleksi mereka. Jika ini tidak kita kawal dengan baik, ini bisa mengarah pada karakter keberagaman yang tidak bagus. Betapa para ulama, kiai itu sangat dihormati dalam tradisi masyarakat Jawa. Tapi dengan enaknya para habaib berkata-kata yang tidak pantas untuk para kiai. Betapa mimbar-mimbar dakwah ceramah itu adalah mimbar Rasulullah, mimbar yang menandai perjuangan Rasulullah yang seharusnya diisi oleh para warasatul anbiya atau orang-orang yang mencintai Nabi, untuk menyampaikan materi-materi yang santun, bersahaja, egaliter, menyejukkan. Dan itu telah lama juga dicontohkan oleh para wali songo, para kiai, bagaimana mereka itu ketika berada di mimbar, santunan, etika, tata krama, indah sekali kita saksikan para kiai-kiai kita. Tapi begitu yang tampil di mimbar ceramah para habaib yang sering diundang, di situ ada di antara mereka yang sembarangan mengungkapkan cacian, makian, kata-kata yang enggak sedap, enggak indah didengarkan. Oh, ini kan merusak tatanan, syiar-syiar Islam namanya. Yang anehnya orang-orang seperti mereka ini itu mengaku cucu Nabi. Kita memendam, menahan pola-pola arogansi seperti ini. Dan itu juga saya saksikan waktu masih Presiden Gus Dur dulu, bagaimana mereka itu mencaci, menghina, Masya Allah, kepada Gus Dur. Andikan mereka para habaib yang menjadi provokator atas terjadinya kekerasan kata, kekerasan sikap seperti ini, itu mereka itu dilahirkan oleh leluhur mereka yang betul-betul asli pribumi. Betapa garangnya mereka dari imigran pendatang aja masih tidak malu untuk bersikap arogan, berkata-kata kasar. Yang ironi lagi, kemarin Habib Bahar menyampaikan ketika ditanya
terkait dengan status dia sebagai cucu Nabi atau bagaimana? Jawabannya menegaskan sebagai cucu iblis. Nah, kalau dia selama ini meyakini sebagai cucu Nabi, mengatakan cucu iblis, berarti menganggap Nabi itu dia kategorikan sebagai iblis. Itu bentuk contoh bidunil ilmi namanya. Ngomong tanpa perenungan. Dampak nilai values dari pembicaraan itu tidak direnungkan. Nah, kalau memang dia sekarang sudah ragu, bukan sebagai cucu Nabi, mengkategorikan sebagai cucu iblis, bangga dengan pernyataan itu, berarti menjelekkan diri sendiri. Sebagai manusia sehat nalar, tentu kita tidak setuju yang dia sampaikan, karena memang banyak yang tidak mendidik. Tapi kita tidak boleh benci. Kita tidak boleh benci karena memang ajaran kita tidak boleh benci terhadap umat min umat Nabi Mustafa Muhammad SAW, termasuk juga kepada umat manusia secara keseluruhan, sehingga kita tetap nyaman. Suatu ketika tidak sengaja membuka video atau tidak sengaja mendengarkan informasi, karena semua pasti ada hikmahnya. Terlepas dari ketidaksetujuan kita terhadap pernyataan Habib Bahar, sudah banyak hikmah yang kita temukan dari fenomena Habib Bahar itu, yaitu terbongkarnya Klan Pak Alwi. Itu kan bermula dari Habib Bahar dalam pengakuan riset Imat yang menggemparkan dunia itu. Bahkan kita tidak perlu sampai mengumpat-ngumpat, membenci Habib Bahar, sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa habaib yang memang viral di beberapa sosial media. Bagaimana respon beberapa habaib yang bisa dipahami bahwa itu mengarah kepada Habib Bahar, maupun melalui pernyataan yang sudah tidak menyindir-nyindir lagi, yang langsung diungkapkan. Dialamatkan kepada Habib Bahar. Kita orang Jawa tetap orang Jawa. Orang Jawa tetap Jawani. Ada pernyataan-pernyataan yang nggak benar, yang nggak tepat. Senyum saja. Nanti becek ke titik Allah ketara. Dan kita percaya betul al khair wa syarru bi masyiatillah. Pasti ada hikmah. Satu hikmah membuat Kiai Imaduddin Utsman semangat melakukan riset. Nah, akhirnya bisa membongkar Klan Pak Alawi secara keseluruhan yang selama ini telah direspon secara husnuzon oleh para kiai-kiai kita di lingkungan Nahdien. Sekarang sudah tidak husnuzon lagi tentunya, karena mengacu kepada teori Ibnu Khaldun, yaitu konsep yang sangat menarik dari beliau. Dalam sebuah peradaban itu ada yang akan kita temukan yang disebut dengan realitas sebuah peradaban atau waqi'ul umran al-basyari. Realitas sebuah peradaban itu nanti akan membacakan senyatanya dalam ruang kehidupan kesejarahan manusia dalam peradaban yang dibangun, dan itu akan terus ditemukan dalam keberlangsungan umat manusia.
Jadi manusia itu pada akhirnya akan berhadapan dengan sejarahnya sendiri-sendiri, dan setiap sejarah manusia itu tidak akan bisa menafikan waqi'ul umran al-basyari, tidak akan bisa menafikan realitas perkembangan peradaban sejarah umat manusia. Akan bisa dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berbagai akses yang sangat mudah bagi para pecinta ilmu dalam melakukan kajian-kajian literatur atau kajian-kajian kepustakaan, berbagai jurnal, berbagai data digital, perpustakaan digital, itu sangat memudahkan para pengkaji ilmu pengetahuan maupun secara khusus ilmu keislaman untuk bisa mengakses semua hasanah tersebut. Ini adalah realitas peradaban umat manusia, waqi'ul umran al-basyari. Dan kesemuanya itu menjadi data penting untuk pada akhirnya semua para ilmuwan atau mereka yang dalam kategori sederhana dalam kajian keilmuannya itu bisa memahami di balik ungkapan-ungkapan Habib Bahari itu, akhirnya mengundang banyak para ilmuwan, para santri dalam kajian yang sederhana maupun kajian yang serius untuk bisa lebih memahami tentang Quran Ba'alwi itu. Dan ini hikmah Habib Bahar, hikmah kehadiran Habib Bahar dengan segala fenomenanya, yang menurut saya bahkan jangan dihentikan. Habib Bahar selalu ekspresif terus saja. Mungkin itu bagian daripada rahasia Allah menurunkan Habib Bahar di dunia ini sebagai keyword atau kata kunci untuk membongkar segala kepalsuan di balik fenomena kemunculan habaib yang memang luar biasa, sangat mengganggu konsentrasi gerakan kemanusiaan. Mau dibubarkan mereka berkedok agama, membawa tanda-tanda syiar agama, mau dibiarkan, nyatanya sangat mengganggu keberagamaan dan pencerahan. Dan itu terasa sekali dari apa yang telah dilakukan oleh Gus Dur, bahkan sampai Gus Dur membuat pernyataan yang sangat keras terhadap Habib Rizik, meskipun tidak langsung dari Gus Dur, karena istilah preman itu juga muncul dari lisan Habib Rizik untuk identitas dirinya ketika dia sendiri menyebut tentang dirinya di hadapan para tokoh bangsa. Dan itu diungkap kembali oleh Gus Dur yang memang realitasnya perjalanan keberadaan Habib Rizik itu sangat mengganggu demokrasi di Indonesia, keberagamaan di Indonesia. Dan itu bisa kita baca ketika masa era kiprah Gus Dur untuk bangsa ini. Sifat kegarangan mereka, pola-pola kekerasan mereka, dan masih banyak lagi terkait dengan sweeping, dan sekarang ini bagaimana kekerasan verbal yang mereka keluarkan melalui mulut Habib Bahar tentang Zuriyah Wali Songo. Bahkan Habib Bahar sendiri juga sangat unik, meyakini kalau dia itu cucu Nabi, tapi ketika ditanya tentang status dia sebagai cucu Nabi dengan bahasa yang agak arogan dan menggelikan, dia menjawab, bukan, saya bukan cucu Nabi, saya cucu iblis.
Kalau dia meyakini sebagai cucu Nabi dan menyebut iblis, berarti menganggap Nabi Muhammad itu iblis. Wah, itu bahaya sekali misalnya. Dan biarkan saja Habib Bahar berjalan. Biarkan saja Habib Bahar itu merefleksikan. Bahkan kalau bisa diajak dialog terus. Pasti ada banyak rahasia Allah. Begitu, itulah Allah. Itulah kuasa Allah ya. Membuka kedok klan Ba'alawi bukan dari orang lain, dari klan Ba'alawi. Ya. Bagaimana masyarakat memahami klan Ba'alawi sekarang ini itu kan bukan dari komunitas di luar klan Ba'alawi, tapi justru bermula dari pola tingkah perilaku klan-klan Ba'alawi ini. Saya kira itu saja. Semoga mengkalenderkan kita untuk memang kita tidak boleh membenci siapapun. Biarkan saja Habib Bahar. Biarkan saja. Itu bagian daripada rahasia Allah. Nah, begitu itu Allah akan membongkar rahasia komunitas tertentu justru dari komunitas itu sendiri. Sebagaimana peristiwa dari khasanah Allah dalam perkembangan peradaban dunia ini, pasti yang akan membongkar sebuah komunitas plus minus negatif positif itu tidak terlepas dari komunitas itu sendiri. Ini keunikan. Termasuk yang bisa memberdayakan, mencerahkan manusia, ya tentu dari bangsa manusia itu sendiri juga. Ini sudah menjadi rahasia Allah. Maka tidak perlu benci Habib Bahar. Bila perlu dijak dialog terus saja, biar Habib Bahar merefleksikan sebebas-bebasnya. Biar dunia ini semakin terbuka. Siapa klan Ba'alawi itu? Baik, makasih.